Hai Sobat Hukum, kembali lagi bersama aku Asmi Siregar. Yang dalam podcast kali ini aku sudah mengundang beberapa pembicara hebat nih Sobat Hukum. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu bantuan hukum dan juga penasehat hukum, atau lebih sering kita dengar mungkin advokat kali ya. Tidak perlu berlama-lama lagi Sobat Hukum, segera kita hadirkan saja mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelompok Delta. Silakan masuk. Halo. Silakan duduk ya. Gimana nih kakak-kakak kabarnya? Baik-baik aja kan? Baik dah. Mungkin untuk pertama-tama kita perkenalan diri dulu aja kali ya. Mungkin bisa dimulai dari kakak yang di ujung. Ya, saya Almas Sultan, saya dari kelas 3B dan saya Delta 1, saya ketua kelompok dari Delta 1 dari ini. Ya. Mungkin selanjutnya. Oke, baik, saya Delta 2, Sofia Nur Maharani dari kelas 3B juga. Oke, saya Delta 3, nama saya Cindy dari kelas 3B juga. Oke, halo, nama saya Muhammad Kamal, saya Delta 4. Ya, halo, perkenalkan nama saya Putri Aprilia, Delta 5, kelas 3B juga. Perkenalkan, nama saya Rehan Adriansyah dari kelompok Delta, saya Delta 6. Halo, saya Sri Ramawati dari Delta 8, saya juga dari kelompok Delta dan semester 3B. Iya, jadi itu tadi nama-nama anggota dari kelompok Delta ini ya kak. Terus untuk di awal aja nih, mungkin untuk basa-basi, mungkin beberapa teman-teman kita belum tahu nih apa sih itu bantuan hukum dan penasehat hukum gitu kan. Mungkin boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan penasehat hukum, advokat, dan bantuan hukum. Siapa yang ingin menjelaskan? Boleh? Saya yang jelasin. Oke, dari kakak Almas. Jadi ini kan membahas definisinya dulu ya, Iya, biar benar. teman-teman di rumah bisa tahu arti dari penasihat hukum, advokat, dan bantuan hukum. Iya, benar, Ya kan? Nah, jadi menurut pasal 1 huruf B Kode Etik Advokat, nah yang dimaksud dengan penasihat hukum itu adalah advokat yang disebut penasihat hukum. Jadi advokat dan penasihat hukum itu sekarang udah disamakan. Oh, sudah samakan ya kak ya? Iya, udah sama sekarang. Menurut pasal 1 angka 13 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang dimaksud penasihat hukum itu seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Nah, terus udah dijelasin lagi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum kepada kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Lalu dilanjutkan menurut pasal 1 huruf A Kode Etik Advokat. Nah, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan berupa jasa bantuan hukum, termasuk konsultan hukum, yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di dalam atau di luar pengadilan sebagai mata pencahariannya. Nah, jadi pengacara itu harus memberi bantuan dan membela kliennya itu misalnya dia ada tuntutan yang dijatuhkan kepadanya. Nah, mau nggak mau si pengacara itu harus membantu kliennya tersebut. Kayak begitu. Itu ya kak ya. Jadi bisa aku simpulkan kalau penasehat hukum itu pekerjaannya, cuman kalau di luar dari pekerjaan itu kita disebutnya advokat gitu ya kak ya. Iya, kayak begitu. Dan si advokat itu harus kan harus memberi bantuan hukum. Iya benar. Bantuan hukum itu hal yang dilakukan oleh advokat. Nah, tapi advokat itu kan harus membantu semua orang ya, bukan kalangan atas doang. Iya benar Nah, sekali itu kan. Ya kan? Nah, yang di kalangan bawah itu harus menerima bantuan hukum dari advokat itu. Nah, ini dijelasin di menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya secara cuma-cuma. Nah, itu simpelnya kayak begitu. Jadi Iya. meskipun kita nggak ada uang misalnya, dan kita masuk ke golongan masyarakat rendah misalnya, atau yang Kita bisa ekonominya meminta bantuan kepada lembaga ya, ini. karena itu udah diatur dalam kode etik
advokat itu sendiri. Iya benar-benar. Nah, yang terpenting dari advokat itu harus setia, berani dan jujur. Harus mempunyai 3 sifat itu ya kak ya. Itu yang paling penting. Soalnya setia. Kenapa setia? Karena advokat itu harus setia sama kliennya. Jadi misalnya mau disogok lah, mau dikasih uang sama pihak lawan, ya jangan mau karena kita advokat kayak gitu. Dan kenapa jujur? Ya tadi kita harus jujur karena ya advokat masa nggak jujur kayak gitu kan, kita untuk membela kejujuran kepada klien. Dan berani. Kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut sama pihak lawan. Misalnya klien kita ini dituntut sama perusahaan yang besar dan sama jaksa yang ternama gitu, kita nggak boleh takut sebagai advokat kayak begitu. Jadi intinya advokat itu harus jujur, berani dan setia kayak begitu sih kalau pengertian secara simpelnya ya. Iya kak. Ya, Bisa terima kasih. mungkin teman-teman di rumah sudah bisa menangkap sedikit kurang lebihnya ya teman-teman. Terus aku ingin bertanya nih, apa saja sih hak-hak penasihat hukum dan advokat? Siapa yang menjawab mungkin? Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat ya. Jadi hak penasihat hukum itu telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, di pasal 69-nya itu tertuang bahwa penasihat hukum ini berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, teman-teman. Dan kemudian juga penasihat hukum ini berhak di dalam pasal 72 atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan tuntutan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Kemudian juga dalam pasal 73 itu terdapat bahwa penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Nah, kalau untuk penasihat hukum sebenarnya simpel aja sih Kak, untuk menghubungi dan menerima surat daripada tersangka tersebut. Oh, seperti itu ya kak ya. Ya, terus juga ada beberapa hak daripada advokat itu sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pasal 14-nya itu berbunyi bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 15 juga tertuang bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dan juga di pasal 16 tertuang bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik kepentingan pembela klien dalam persidangan pengadilan. Dan juga yang terakhir nih, pasal 17 dalam menjalankan profesinya nih, advokat juga berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik yang instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya. Begitu sih Kak. Begitu ya kak ya. Tapi kalau kita bahas tentang hak-hak, nggak adil nih kalau kita nggak bahas tentang kewajibannya ya. Apa sih kewajiban dari penasehat dan advokat ini sendirinya kak? Oke, saya sebagai Delta 3 akan menjelaskan. Nah, selain ada hak-hak, pasti juga ada beberapa kewajiban dong ya. Ya, Nah, benar, Kak. dari beberapa kewajiban ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu tentang advokat. Dijelaskan bahwa yang pertama menurut pasal 19 ayat 1 bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Nah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini seperti yang dijelaskan oleh Delta 1 bahwa 3 sifat yang harus dimiliki advokat itu yang pertama ada yang setia ya. Ya, setia, Nah, benar, Kak. setia itu kan otomatis kita harus bisa menjaga rahasia dong antara benar. klien dan kita sendiri sebagai advokat, ya kan? Nah, terus yang kedua ada menurut pasal 22 ayat 1 bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, ini juga tadi dijelasin sama Delta 1 Iya, Kak. bahwa seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tidak memandang itu pengusaha, pejabat ataupun orang biasa gitu. Begitu ya kak ya. Iya.
Oke, untuk selanjutnya kira-kira ada nggak sih Kak golongan dalam pemberian bantuan hukum? Ya mungkin saya bisa sedikit jelaskan ya Kak. Iya, benar. Untuk bantuan hukum itu menurut keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 1972 tuh, pemberi bantuan hukum itu digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada pengacara atau yang bisa kita kenal sebagai advokat, yaitu mereka yang menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana maupun perdata. Nah, yang kedua tuh ada pengacara praktek, yaitu mereka yang menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara maksud saya ya. Yang ketiga itu ada mereka yang secara insidentil. Insidentil itu mereka yang menerima kuasa dari pemberi kuasa yang masih termasuk kerabat mereka untuk beracara di pengadilan. Mungkin seperti itu ya Kak untuk golongan-golongan bantuan hukum. Oh, hanya seperti itu ya Kak ya? Terus karena kita ini orang-orang hukum ya Kak ya, pasti kita harus ada nih undang-undang yang mengikat atau pasal-pasal yang mengikat tentang mengatur tentang bantuan hukum. Ada nggak sih Kak? Oke, dalam undang-undang tersebut itu udah jelas ada ya pastinya. Di sini saya izin buka ya, takut salah Iya, nih kalau ada undang-undang. Silakan Oke. Kak, silakan. Ya. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman ya. Di sini tuh dalam bantuan hukum itu dapat diperoleh sejak adanya penangkapan atau penahanan. Kemudian seiring berjalannya waktu ya pasti ada perubahan dan berkembang. Oleh karena itu dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maka masalah bantuan hukum ini jelas bahwa bantuan hukum ini dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Nah, selain itu juga nih dalam memberikan bantuan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman juga dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat itu wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Pasti dong ya kan? Iya Kak, benar-benar. Kemudian dalam memperoleh bantuan hukum juga menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan dan kehakiman juga bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan dari advokat. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga terdapat nih dalam pasal 56, pasal 57 gitu. Mungkin teman-teman sobat hukum bisa membacanya ya karena mungkin sih cukup panjang gitu. Nah, nanti juga ada nih tentang KUHP juga nomor 8 tahun 1981 tentang KUH pidana ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 69 sampai pasal 74. Sobat hukum juga bisa membacanya ya dalam kitab undang-undang tersebut. Kemudian untuk bantuan hukum sendiri itu ada di Undang-Undang nomor 16 maksud saya tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dimana tadi sesuai dengan Delta 1 bahwa bantuan hukum itu harus dengan cara yang cuma-cuma. Kemudian juga ada 3 golongan tadi, ada pengacara atau advokat dan juga tambahan ya tadi juga ada pengacara atau penasihat hukum yang praktek gitu, misalnya kayak gitu. Cukup sih itu aja sih, ada 3 undang-undang jadi ya ada dari Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, ada Undang-Undang KUHP nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011. Itu mungkin ya 3 pokok itu. Iya. Seperti itu ya Kak Sri ya. Kalau begitu, apa saja sih tujuan dari pemberian bantuan hukum ini tersendiri Kak? Boleh dijelaskan oleh siapa? Mungkin saya kali ya. Oh, Kak Kamal ya. Oke, Kakak tadi udah bagus memaparkan definisi, terus ada undang-undang dan sebagainya gitu. Dan jatuh sih pada setiap itu kan ada namanya tujuan ya. Iya. Nah, sebelum kita pada masuk pada substansi dari pemberian bantuan hukum itu sendiri, itu saya pernah mempertajam literasi saya itu ada di keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia itu Kak. Undang-Undang nomor 02 UM 0908 tahun 1980. Jadi pemberian bantuan hukum ini dalam rangka untuk pemerataan mendapatkan ataupun memperoleh keadilan bagi seluruh ataupun segala elemen masyarakat itu. Nah, tujuannya itu adalah sebelumnya tadi juga saya sepakat dan statement tersebut adalah rasional sih saya rasa dengan tadi pasal 22 ayat 1 itu pasal 22 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang memang wajib nih advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan gitu di bagi orang yang tidak mampu gitu. Jadi sasaran daripada advokat itu
adalah manusia ataupun masyarakat yang kurang mampu secara finansial gitu. Dan memang saya pun merujuk atau menelisik apa sih tujuannya gitu. Nah, kita masuk pada substansinya kayak. Tujuannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun Undang-Undang Nomor 16 gitu, maksudnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu di pasal 3-nya. Itu yang pertama adalah menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum gitu agar mendapat akses keadilan, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mewujudkan hak konstitusional kepada segala masyarakat, itu yang kedua. Terus yang ketiga, mewujudkan kepastian penyelenggaraan badan hukum itu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat memang untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu sih. Dan mungkin dari beberapa tujuan tersebut kita pernah tahu juga sih dalam hukum pidana itu ada namanya asas equality before the law gitu. Yang pada aksinya ataupun pada maksanya itu adalah manusia ataupun elemen masyarakat itu adalah sama kedudukan di mata hukum. Itu pun sekali lagi dimasifkan oleh pasal 27 ayat 1 UUD 1945 itu tentang bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Mungkin itu sih Kak. Begitu ya Kak ya, cukup ya. Tadi kan kita udah mendengar ya Kak ya, penjelasan dari Kak Kamal ya. Sekarang aku ingin mengetahui nih, gimana sih cara kita buat mendapatkan bantuan hukum, kayak seperti apa sih prosedur-prosedurnya untuk kita bisa mendapatkan bantuan hukum Kak? Bisa dijelaskan mungkin? Ya mungkin di sini yang jelasin saya aja ya Kak. Oke Kak Re ya. Ya, jadi kan dari tadi sudah dijelaskan tentang apa itu advokat, apa itu penasihat hukum, terus juga dijelaskan juga tentang hak-hak dan kewajibannya, dan juga udah diatur dalam undang-undang segala macam sudah dijelaskan ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana caranya kita menerima jasa bantuan hukum dari advokat atau dari penasihat hukum gitu ya. Saya hanya menjelaskan sedikit aja pengetahuan saya. Jadi dalam kasus pidana misalkan, itu ada tersangka atau terdakwa. Di sini tersangka itu dia ingin menerima jasa bantuan hukum gitu. Dia ingin menerima bantuan dari advokat. Itu dia cuma butuh memberikan surat kuasa kepada si advokat, udah langsung menjadi jasa bantuannya dia. Tertangani iya oleh si advokat itu. Nah, tapi kalau misalkan dalam hal si terdakwa atau tersangka ini dia tidak punya biaya untuk membayar si advokat itu, nah dia bisa mendaftarkan diri ke lembaga bantuan hukum atau LBH. Di sana dia bisa mendaftarkan diri dan dia bisa mendapatkan bantuan dari LBH itu secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Nanti dari situ itu yang menunjuk adalah nanti awalnya jadi si ketua Mahkamah Agung ini, maksud saya majelis hakimnya ini, dia konsultasi dulu kepada ketua pengadilannya untuk meminta bantuan kepada LBH ini. Jadi dia yang berkonsultasi dulu ya. Nanti baru dalam hal itu tinggal dia meminta kepada si terdakwa ini untuk membuat surat kuasa, maksud saya untuk bikin surat keterangan tidak mampu ke kelurahan atau ke desa. Nah, dari situ kalau sudah selesai, nanti dia bisa mendaftarkan diri ke LBH dan dia mendapatkan bantuan dari LBH secara cuma-cuma. Itu buat yang tidak mempunyai biaya ya Bu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak ya. Bisa aku simpulkan, jadi caranya kalau misalnya kita mempunyai uang agak sedikit mampu, kita bisa menyewa jasa pengacara gitu ya, advokat. Tinggal kita pakai surat kuasa khusus tadi ya. Kalau kita sedikit kita tidak mampu secara finansial, kita bisa ke pengadilan dengan membawa SKTM itu, surat keterangan tidak mampu, lalu pengadilan menunjuk lembaga hukum tersebut untuk membantu secara cuma-cuma. Untuk membantu secara cuma-cuma. Berarti LBH itu membantu secara cuma-cuma gitu ya Kak ya. Iya teman-teman, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari kakak-kakak yang hebat ini. Tadi ada Kak Almas yang menjelaskan tentang apa sih itu penasihat hukum, lembaga bantuan hukum, dan juga advokat. Terus ada Kak Sofia menjelaskan tentang hak-hak, dan juga Kak Cindy yang menjelaskan tentang kewajiban penasihat hukum dan advokat. Ada Kak Putri yang sudah menjelaskan tentang golongan pemberian hukum. Terus ada Kak Srini yang menjelaskan tentang undang-undang apa saja sih yang mengatur tentang bantuan hukum. Terus ada Kak Kamal yang menjelaskan tentang tujuan pemberian bantuan hukum. Lalu ada Kak Rehan yang terakhir menjelaskan tentang tata cara atau prosedur dari pemberian hukum. Ya teman-teman, kita sudah ada di akhir atau penghujung acara ya teman-teman.
adigium yang saya kutip dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu Fiat Justitia Ruat Culum. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Sekian dari kelompok Delta, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye Sobat Hukum.